full ya, full. Ya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kirim pujian telah kami lantunkan, kiranya berkenan di hati Tuhan. Sebentar Tuhan kami mendengarkan firman di dasar keberangkatan kedua mempelai. Turunlah kiranya Roh-Mu yang
arahkan kami agar firman dapat tumbuh, berkembang dan berbuah dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Orang sendiri kesana, kita pasti bersuka cita pada pagi ini. Tuhan memberikan sehat seorang setiap hari kita masuk ke gereja ini. Saya bertanya kepada kedua pengantin dulu, tapi jawab dalam hati ini. Apakah kalian berdua sudah sarapan? Oke, terima kasih. Pada hari ini aku dan Raka yang keluarga itu banyak dari orang meninggal macam ini. Tunjukkan wajah yang sebenarnya. Jangan dulu. Firman Tuhan saya ambil satu ayat dari kitab Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah ketulusan, sebab tanpa ketulusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah ketulusan, sebab tanpa ketulusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lihat apa? Riko tihamu ma'asa mardani amu usaha Uhud asa media Anggoswe Tangan menjawab kata-kata. Dari teks ini menekankan ada 3 teristimewa kepada kedua mempelai. Pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Pengantin laki-laki, pengantin perempuan tidak bisa berdamai dengan pasangan dan dengan orang lain sebelum dalam diri kamu berdamai. Pikiran dan perasaan bisa seimbang otomatis berdamai. Hanya pikiran dipakai untuk mengasihi, berdiskusi kepada orang lain bisa saja tidak menimbulkan damai. Sama dengan mereka berdua. Berusahalah dirimu dulu berdamai. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan diseimbangkan. Karena dalam bahasa shalom itu artinya damai sejahtera. Tadi ketika saya menyampaikan shalom dalam hati pikiran saya ada damai sejahtera. Setiap orang mengatakan shalom pasti ada sejahtera, kecuali kalau tidak mengerti apa itu shalom. Berusaha yang damai. Lalu yang kedua, kejarlah ketulusan. Kita diharapkan Tuhan senantiasa setiap saat harus tulus. Kenapa? Karena orang tuluslah yang berkenan kepada Tuhan. Daging lemah biasa, pekerjaan terbatas biasa. Tapi jangan sampai matahari terbenam hari ini sebelum berhubungan kepada Tuhan atas kelemahan kelalaian. Dari berhubungan kepada Tuhan, pasti kita berkenan kepada Tuhan. Kejarlah ketulusan, baik melalui perkataan, melalui perbuatan, sampai kepada luka yang paling dalam. Inilah aku Tuhan. Itu yang kedua. Ketiga, tanpa ketulusan tidak dapat melihat Tuhan. Seandainya saya tidak berusaha tulus, bagaimanapun cara saya di dunia ini melihat Tuhan, tidak akan dapat melihat Tuhan. Itu jaminannya firman Ibrani 12 ayat yang ke-14. Semua undangan hari ini menekankan kepada kedua mempelai. Berusaha yang damai, kejar ketulusan, agar keluarga melihat Tuhan. Pertanyaan sedikit, adakah keluarga yang tidak
Tapi masalah apa yang mau dihadapi bersama dengan Tuhan, pasti kamu dipakai untuk tidak korban dari masalah. Kita akan belajar sedikit waktu kita konsul, saya ingatkan itu. Kira-kira apa yang berkesan bagi kalian waktu kita janji? 3 yang berkesan itu mungkin kalian lupa. Dan sekarang saya ingatkan lagi. Ada 3 makna perjanjian baru. Pertama, saya mau menerima pasangan saya dengan keberadaannya tanpa membanding-bandingkan. Pada saat begitu cantik diberkati sampai kepada hari ini, bahkan rezeki sekali kurang cantik, aku menerimanya. Mempelai anak perempuan dan sebagainya. Itu janji. Bagaimanapun suami ini, bagaimanapun istri ini, aku sudah berjanji dengan menerima kebenaran. Itu pertama. Lalu yang kedua, pada saat berjanji kami mau menjadi warga gereja yang baik. Nanti setelah berarti baik apa buat ke depan harus mendaftar ulang sebagai warga jemaat harus. Jadi pada suami dan pada negara yang kamu harus mendaftar. Dan dulu kita berbili bahasa dari Tuhan. Alasan itu kan sabar itu sama sedih, sabar itu sama sedih. Puasa di kampung anak saja. Hati buahnya orang asal berubah nanti. Itu tradisi dulu. Sekarang 1 bulan 2 bulan setelah bergabung di gereja, daftar ulang dari warga gereja yang baik. Bayar kewajiban, mulai mati itu pertama, koordina, naik dari atas dari parahan, kalau memang memungkinkan. Sebagai warga gereja yang baik, tunjukkan kepercayaan terhadap keberadaan gereja yang kamu katakan. Lalu perjanjian yang ketiga, kami tidak akan bisa kecuali kematian. Jauh yang ke depan berarti kalian nanti pasti berpisah. Kita ini pasti berpisah. Nunggu 13 menit, mulima amatai, dengan 2 tahun, tak terjawab dari bangun di dalam kesalahan. Tapi kita sepakat seperti sudah berlalu. Suaminya setelah meninggal si istri terletak dan saya belum dapat menerima suami saya menerima. Sampai kapan? Dan itu kembali lagi. Lalu kita buat terima kasih kepada suami istri dalam meninggal. Satu harapan, dia bersama Tuhan. Dia bersama Tuhan. Jadi kalau kita sampai kepada Tuhan pasti kita dimampukan untuk penghiburan. Lalu yang terakhir, ala kecak di Korea terakhir. Gereja juga mengingatkan kepada kita mempelai ada 3 hal. Pertama, bukan lagi napos. Sudah satu keluarga. Belajarlah kepada orang tua. Apa pekerjaan suami istri? Karena kurang mengerti suami istri di beberapa daerah, kurang mengerti tanggung jawab suami di beberapa daerah, akan terjadi selingkuh. Sedikit masalah. Kalau orang mengerti tanggung jawab suami istri, selingkuh. Siapa yang mau? Dia sendiri, anaknya, orang tua, mertua. Oleh karena tadi. Oleh sebab itu tanyakan kepada orang tua, apa pekerjaan kami? Kalau si hobi ini nanggung dalam itu pastor Haruna di Harawang di Pamayan. Pasti ada kekurangan, pasti ada pilihan pasti. Alih-alih
kawai pada dua gasmu berani bencana jangan lupa mainan itu. Jadi mertuamu itu siapa? Persiapkan diri 25 tahun ke depan kamu juga jadi mertua. Juga isi berdua di perubahan permain senang. Oh sih hilang. Kita juga jadi itu persiapkan. Pada saat itu saya sekarang buatnya terbaik kepada mertua. Demikian juga suami buat yang terbaik kepada mertua. Itulah jauh. Setelah 25 tahun umurnya nanti anak pertama umur 2 tahun nikah, umur 27 tahun dapat cucu. Suami kenapa lagi? Dinilai budaya itu pertama. Lalu yang kedua, di tengah-tengah gereja maunya warga gereja jangan ikut-ikutan saja. Bagaimana sekarang berjalan gereja kita? Apa yang saya terima dari gereja? Bagaimana perkembangan iman saya di gereja? Saya orang yang sapi, saya orang yang mampu sapi, saya orang yang mengejar sapi. Itu biasa saja. Oleh sebab itu kita berjalan ke depan, bukan ikut-ikutan. Saya di gereja dan harus berkomunikasi dengan Tuhan di kita. Hati pikiran kita mau berkomunikasi dengan Tuhan di rumah Tuhan, walaupun kita masih di rumah kita. Tuhan sudah tahu. Oh itu suami istrinya mau datang ke gereja. Tuhan kepala gereja menanti di sini. Ketika hati pikiran tergerak untuk berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan terlebih dahulu hadir di dalam itu. Siapa tidak mau? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di tengah-tengah sosial masyarakat budaya, budaya baru tak menghindari. Jadi ada dua Papua Moringan sebelum kepada memulai kemajuan zaman ini bagus, tapi kita berjalan dalam kemajuan zaman banyak nilai-nilai budaya kita telah tinggal banyak. Saya beri contoh konkret dan semalam saya sampaikan kepada dua mulai ini. Lapatan ini si buha-buhai alamnya. Sedih kita pada paham si buha-buhai yang masuk ke pasal-pasal. Ada gede kata ini baca masuk orang di gereja atau mana si buha-buhai. Saya dihurus. Alam biar waktu. Ada kedua kuiti boros kalau lain. Dungsi masuk para perburu dohongan dangna berbalasan bunga panguli dokter wanita. Teman misalnya 25 gram, 25 gram. Suruh teman 25 gram menghubungi. Setelah penyerahan tanda baru yang kedua mempelai laki-laki menghadap kepada orang tua. Apa itu? Bapak, si sama nasa rusak dari ibu. Hari sadario, pabor ketenangan tanya bapak dengan melepas bahasa. Iyo kami berbangun kita terus. Soalnya saya kami berbangun kita terus. Asa di satu pun ada si harapan panganan. Gulus dan si menanya. Di bawah. Isi tadi mereka dari sini mana sih berubah? Dia pulang. Alas pulang. Iya. Diurus pada yang pada sini. Ada yang bilang akan darah mereka seminggu ini. Ada yang bilang akan harus seminggu ini. Bahkan tulis pada seluruh para sukarutang laku di mana ada menjadi lebih. Di saat ini gereja berdoa, saat ini bisa berdoa. Maka ada isu si kabur ada orang solusi. Tapi cakap kamu seolah-olah seolah-olah.
Mari kita mengembalikan nilai-nilai kita. Sekali kita dikatakan tidak mengikuti catatan norma nilai itu sangat terbaik kepada kedua orang tua. Setelah nanti diberikan rumah ada undangan, ini ujian pertama. Kalau warga Singkong yang mengundang, tentu berdoa dengan bijaksana. Tanyakan kepada orang pimpinan, lalu akhirnya sebenarnya modern Tuhan, belum cuma ini dan sudah disampaikan ini kepada kita. Semuanya masih diskusi modern Tuhan, siapa yang tahu? Jadi oleh sebab itu kedua mulai tahun-tahun pertama ini untuk melakukan nilai-nilai rancangan tanyakan kepada kedua sudah ditanyakan apa yang harus lakukan keluarga dasar keluarga orang tua dan keluarga. Inilah yang dikatakan berusaha damai dengan semua orang dan kejarlah ketulusan. Tanpa ketulusan tidak seorang kemuliaan. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan melalui firman yang mengisi hati pikiran kami. Senantiasa setiap saat Tuhan menginginkan hidup kami berdamai atas apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan. Hanya Tuhan yang bisa menseimbangkan sehingga kami dikuasai damai sejahtera. Berkati Tuhan kedua mempelai yang pada hari ini Tuhan berkatkan mendirikan rumah tangga. Banyak persoalan-persoalan ke depannya bahkan mungkin di hadapan mereka. Tapi dengan dasar berdamai dalam diri, kuasa kasih Kristus menguasai hati pikiran kedua mempelai. Mereka dapat melihat masalah besar, masalah kecil di dalam Tuhan itu dapat terselesaikan. Bapa dalam surga, demikian juga suhu para suhu perahu yang senantiasa diikat nilai-nilai budaya. Dongani sejak para pasangan, si pasangan rumah. Dongani sejak Tuhan menjauh sejauh asal sebagai satu jumpa damai. Doa bersama. Bapa dalam surga kedua mempelai yang telah diberangkatkan gereja secara ini dan diberangkatkan oleh kedua orang tua. Mereka berdiri sebagai gereja yang kecil, yakni rumah tangga. Agar melakukan kuasa pikiran mereka, berarti perjalanan mereka ke depan, karena Tuhan menginginkan keluarga yang menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera. Ampuni segala dosa, kelemahan, kelalaian kedua mempelai ini terhadap teman sahabatnya, teristimewa terhadap kedua orang tua, agar mereka sejak hari ini penuh kudus karena Tuhan menginginkan mereka di dalam kekudusan. Sampai kedua ini dalam nama Yesus Tuhan bersama kami. Amin. Kita bernyanyi 160 ayat 1 dan 2.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dalam Allah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia berfirman Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang yang saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang bersepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, ia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah pada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang besar. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikatakan manusia Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi teladan firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hati. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia menguasai hati dan pikiran. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin dia, Budiman bin Saraswami, bersedia saudara di hadapan Allah yang Maha Taala, di hadapan jemaat berkudus ini, menyaksikan bahwa sekarang menghendaki Deborah Kristina Purnabadan menjadi istri. Bersedia saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersedia saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus. Bersedia saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya, dan bahwa saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak. Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, maka jawab dengan ya. Jadi saya bertanya kepada pengantin perempuan Deborah Kristina Purnabadan yang telah dipilih saudara Budiman bin Saraswami menjadi temannya. Bersedia saudara di hadapan Allah yang Maha Taala, di hadapan jemaat yang berkumpul di sini, menyaksikan bahwa saudara menghendaki Budiman bin Saraswami menjadi suamimu. Bersedia saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersedia saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus. Bersedia saudara untuk mengerti dia, dan mau saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dan meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu. Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, maka jawab dengan ya. Sekarang saya meminta kita mulai berjalan tangan.
saya adalah hamba Tuhan yang membawakan firman-Nya kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus saya mengatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Para hadirin bersahabat, Bibi Alkitab. Arti pemberkatan nikah kepada Budiman Bisa Setia Putra dengan Deborah Kristina Nadaban di HKBP Bandung Barat, Nusa Barat pada tanggal 3 Agustus 2024 teks Alkitab Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah ketulusan. Sebab tanpa ketulusan tidak seorang dapat melihat Tuhan. Pendeta Resort Bandung Barat, Pendeta Pauliman, inilah hati yang beragam. Kita bernyanyi nomor 714 dan menyerahkan semangat.
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan malam ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami di surga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, berkatlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan seperti kami mengampuni orang yang bersalah, dan janganlah kami bawa ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Bentar, no, mon. Sungkem. Udah dua. Oke. Foto dulu. Apa ya? Dah.
Siap-siap. Ya. Pulang, ayo pulang. Pulang. Ayo. Pulang sini. Papan. Yuk. Sap, satu. Satu, dua. Oke. Oke, cukup. Oke. Seharian lah. Apa? Masih di situ kalian, masih di situ, nggak boleh duduk. Tempat duduk udah diambil.